Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Wahyu Sidarta dalam program Fibis Weekly Sentiment untuk IHSG, di mana kita akan kembali membahas bagaimana prospek pergerakan IHSG pada minggu ini. Pada minggu lalu IHSG berhasil membukukan kenaikan sebesar 1,27% ke posisi 4.216,681 dari penutupan minggu sebelumnya di posisi 4.163,981. Pada minggu lalu, IHSG juga berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yang baru di posisi 4.234,734, menembus rekor tertinggi sebelumnya pada 3 April 2012 di posisi 4.232,923. Pertama-tama mari kita lihat faktor fundamental apa saja yang berpotensi untuk mempengaruhi pergerakan IHSG pada minggu ini. Dapat dilihat bahwa secara umum tampaknya fundamental negatif lebih dominan. Pertama-tama dari fundamental positif, data manufaktur Amerika Serikat dan China pada minggu lalu hasilnya cukup memuaskan. Namun sentimen positif ini tampaknya tidak akan berpengaruh secara signifikan pada pergerakan IHSG minggu ini. Sedangkan untuk fundamental negatif tampaknya cukup ramai dan cukup kuat. Yang pertama adalah data tenaga kerja Amerika Serikat pada akhir minggu lalu hasilnya cukup mengecewakan. Data non-farm employment change atau non-farm payrolls untuk periode April 2012 tercatat hanya sebanyak 115 tenaga kerja baru. Jauh di bawah proyeksi sebelumnya yang memperkirakan tenaga kerja baru sebanyak 173.000 orang. Lalu fundamental negatif yang kedua, setelah S&P memangkas peringkat utang Spanyol 2 minggu yang lalu dari A menjadi BBB+, kali ini S&P memangkas 11 bank di Spanyol, termasuk Santander dan BBVA. Lalu ekonomi Spanyol di kuartal pertama 2012 ini juga tampaknya mengalami kontraksi, yakni minus 0,3%. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Spanyol tengah mengalami resesi setelah pada kuartal sebelumnya juga mengalami kontraksi. Lalu sentimen negatif yang terakhir, yang dimana juga tampaknya cukup kuat, terpilihnya pemimpin Partai Sosialis Prancis yakni François Hollande menggeser Presiden Prancis sebelumnya yakni Nicolas Sarkozy dikhawatirkan akan menghambat penanganan krisis utang Eropa yang telah diperjuangkan oleh Sarkozy sebelumnya. Dengan begitu tampaknya secara fundamental saat ini cukup negatif bagi IHSG, sehingga IHSG pada perdagangan minggu ini diperkirakan cenderung sangat rawan untuk mengalami pelemahan. Kesimpulannya, secara fundamental dalam negeri Indonesia masih berada dalam kondisi fundamental yang cukup kuat, namun tekanan sentimen negatif dari luar, terutama dari Eropa, tampaknya sangat kuat. Sedangkan secara teknikal pun IHSG diperkirakan berpotensi untuk melemah setelah beberapa kali berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yang baru. Baik, demikianlah prediksi untuk pergerakan IHSG pada minggu ini. Bersama saya Wahyu Sidarta. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam Fibis.